wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, hari ini Ulun berada di Kayu Tangi, persisnya di jembatan Kayu Tangi dekat lapangan bola. Kenapa hari ini Ulun berada di sini? Karena sudah bertahun-tahun, apa bisa dilihat di sebelah sana, ini adalah pasar dadakan. Artinya apa? Jika ada pasar seperti ini, maka itu ada pertemuan antara pedagang dan pembeli, chemistry-nya sama. Artinya tempat ini menguntungkan bagi mereka. Nah, yang ingin Ulun sampaikan adalah di belakang ini adalah tanah pemerintah. Bertahun-tahun terlantar, dibiarkan oleh pemerintah. Nah, seharusnya yang ada di dalam pikiran Ulun adalah aset negara terlantar seperti ini bisa dimanfaatkan, sehingga masyarakat tidak berdagang di jalan, tidak di tempat orang. Tapi satu hal yang harus diperhatikan, jangan sekalipun memikirkan untuk membangun gedung, lalu memungut mereka, memajaki mereka. Tugas negara itu adalah memastikan masyarakat itu bisa bekerja dengan baik atau mendapatkan dengan baik, sehingga sandang, pangan, papannya bisa terpenuhi di luar hal-hal lain seperti pendidikan. Oleh karenanya, ketika ada aset dibiarkan terlantar bertahun-tahun seperti ini adalah suatu pertanyaan yang sangat besar. Ada apa dengan pemerintah? Harusnya pemerintah itu berpikir, menelaah, mencermati, dan memutuskan untuk memanfaatkan hak-hak rakyat itu sebesar-besar untuk rakyat. Jangan sampai hak rakyat itu bisa nanti pindah ke orang lain. Ada orang-orang yang ingin menguasai lahan ini untuk mereka. Itulah tugas pemerintah. Tetapi konsepnya adalah jangan berpikir membangun gedung mewah-mewah. Lakukanlah dengan konsep-konsep syariah. Misalnya, artinya biarkan pedagang itu berdagang dengan baik, lalu mereka hanya membuat ke dalam satu celengan jika mereka merasa untung. Nah, inilah membangun chemistry antara pemerintah dan masyarakat dan pedagang dan pembeli. Lalu akhirnya kita bangun sebuah kejujuran gitu. Jadi pemerintah itu jangan bohong kepada rakyat. Manfaatkanlah tanah ini sebaik-baiknya, tapi jangan berpikir untuk membangun gedung, jangan berpikir memajaki rakyat, jangan berpikir menyakiti rakyat. Hak rakyat dikembalikan kepada rakyat. Itu yang seharusnya dilakukan pemerintah ketika mau membangun kota atau membangun anggaran-anggaran rakyat ini. Saya pikir hari ini saya mereview karena sudah beberapa tahun saya menyarankan, tapi juga tidak digubris oleh pemerintah. Paling tidak kawan-kawan medsos, masyarakat tahu bagaimana seharusnya pemerintah membangun kota, bagaimana pemerintah seharusnya mengelola duit rakyat. Ingat, aset ini adalah milik rakyat, duit rakyat. Dan semua anggaran yang ada di pemerintah itu milik rakyat. Jadi jangan sekali-kali berpikir mengakal-akali, karena semua kebijakan itu adalah tergantung niat. Pak, ini kan ada aset pemerintah yang lama sekali terlantar. Sedangkan di sini ada komunitas orang berdagang yang juga begitu lama. Nah, pendapat kalian seandainya kita bangun pasar ini, bukan pasar, artinya kita manfaatkan ini untuk rakyat dengan konsep syariah. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah kalian juga pernah mengusulkan selama ini? Ulun dari dulu Ulun pernah mengusulkan sama Pak Iwan Rosmari, tapi sebelum waktu ada kejadian apa gitu ya. Jadi Naina juga, jadi sama Pak Pak Itansa juga. Jadi katanya nggak bisa, soalnya ini kan punya pemerintah itu. Tapi kemarin waktu itu ada yang nyewa ini lapak untuk jual batako, tidak diizinkan. Nah, Ulun kerasi sekalinya bongkar juga tanah ini. Artinya kalau dimanfaatkan untuk rakyat itu bagus. Iya kan, harusnya kan untuk rakyat. Makanya karena pasar di sini darurat, harusnya masuk berang itu, jadi bisa bermanfaat untuk lama lah. Terima kasih Pak lah. Ayo sama-sama ini. Nah, jadi gini Pak Ulun ini kan sekarang melihat pemerintah memiliki tanah kosong di sana bertahun-tahun itu tidak pernah digarap. Ya. Nah, seharusnya tugas pemerintah itu adalah melihat kejadian di masyarakat, memikirkan lalu memutuskan agar masyarakat itu mudah bekerja. Tapi jangan berpikir membangun mewah-mewah gitu. Yang penting masyarakat bisa bekerja, itu tugas pemerintah. Rinding Ulun Blawang. Ini bukan, artinya tugas pemerintah adalah memastikan masyarakat bisa bekerja dengan baik dan pemerintah bekerja dengan baik. Sekarang pendapat dia memberikan jalan kepada masyarakat, jangan berpikir memungut. Jangan berpikir memajaki. Nah, itu ada tanah kosong. Seandainya kita bikin konsep syariah,
artinya pedagang tidak dipungut bayar kecuali kebersihan, mengatur dirinya sendiri. Iya. Lalu mereka buat di celengan. Nah, pendapat dia seperti apa daripada misalnya di jalanan begini kan istilahnya kan ini tempat umum. Tempat umum, Nah, jelas. ya, Bang, Itu malah Bang. bagus, kita kan solusinya tuh ada itu nah untuk pedagang-pedagang kecil yang antara kita nih kan. Jadi intinya kami setuju tentunya diadakan untuk lokasi itu nah supaya masyarakat yang sedikit ini bisa terbantu. Jadi ini bukan hanya misalnya ada pungutan sedikit kada jadi masalah. Yang penting untuk keamanan dan supaya jangan sampai kucing-kucingan sama Satpol PP. Nah itu yang kita harapkan tuh, supaya masyarakatnya terbantulah yang untuk masalah-masalah kecil yang kita nih nah. Jadi janganlah pemerintah aja yang memungut. Kadang-kadang pemerintah itu yang memungut, masyarakat yang jadi kan dipikirkannya malah di tukirnya. Nah itu intinya. Nah jadi sahabat-sahabat dunia maya, bahwasanya ada dua orang yang kami wawancara itu sebenarnya sampel, tapi sebelumnya ada beberapa yang kita wawancarai memiliki pandangan yang sama gitu. Pertama adalah masyarakat kecil itu harus terbantukan. Kedua, jangan berpikir memungut. Iya. Jangan selalu berpikir memungut. Ketiga, jangan dikejar-kejar kayak maling gitu. Nah itu. Mereka kan ingin berusaha, sedangkan pemerintah memiliki lahan di depan. Banyak lahan kosong Banyak lahan kosong. Di perumahan-perumahan juga banyak lahan-lahan pasum-pasus yang kosong, harusnya itu dihidupkan menjadi pasar tradisional. Nah, itu sebenarnya. Jadi jangan mau kampanye pada saat pemilu saja, pejabat-pejabat itu selalu janji datang ke pasar-pasar tradisional. Setelah dari habis pemilu, jangankan menjenguk, memikirkan saja tidak ada. Itulah yang kita kritik pemerintah. Dan satu hal, jangan berpikir bahwasanya mengkritik pemerintah itu dianggap mengurusi orang lain. Itu perlu dicatat. Mengkritik pemerintah itu adalah kewajiban, karena ada duit rakyat di pemerintah yang harus dikelola oleh pemerintah. Kalau misalnya ada orang-orang yang menganggap mengkritik pemerintah itu dianggap mengurusi orang lain, hati-hati, itu jebakan Batman. Artinya orang-orang yang selama ini memang stigmanya sengaja seperti itu agar pemerintah itu melenggang dengan semena-mena. Saya rasa itu tadi sudah saya sampaikan, mudah-mudahan ini membuka hati daripada pemimpin baik di kota ataupun di provinsi, bagaimana seharusnya mengurusi masyarakat dengan baik.